bersama si Fish Air biru lagi. Karena udah lama juga ya Fish Air ini tidak muncul ke permukaan. Lumayan lah. Ini adalah jalan terusan ya, yang kalau ke sana itu ke boom. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel GT Pro Motovlog. Mantap ya. Pada video kali ini aku mau morning riding lagi bersama yang tidak biasa. Ini dia, bersama si Fish Air biru lagi. Karena udah lama juga ya Fish Air ini tidak muncul ke permukaan. Nah, pada video kali ini aku mau riding lagi pakai si Fish Air ini. Nah, kenapa bang Fish Air-nya kok nggak pernah kelihatan, baru nampak? Ya mungkin ada beberapa temen yang tanya juga ya, bang Fish Air wis dedol lah bang. Jadi Fish Air-nya ini belum dijual, tapi karena kemarin intinya adikku itu butuh motor ya kemarin itu buat sekolah. Jadi motor ini tak suruh pakai adikku ya selama yo berapa ya, 2-3 bulanan ada mungkin ya, nggak ngonten sama si Fish Air ini. Dan karena kemarin udah tak ambilin blade-nya, videonya yang ini itu, akhirnya adikku pakai blade dan sekarang Fish Air-nya balik ke aku lagi. Akhirnya bisa riding juga pakai Fish Air ini lagi. Nah, untuk selama penggunaan dipakai adikku ini yo no problem. Ada sebenarnya ada problem. Nanti tak tunjukin aja ketika berhenti. Ada beberapa part yang copot ya. Kayak lampu bagel itu lepas ya, mbuh piye nganggone motore. Terus dari mika lampu sen juga lepas yang waktu itu tak beliin sendiri ya, secondan. Tapi overall belum ada yang diganti lagi selama penggunaannya adikku. Ya masih enak-enak aja sih, masih enak dipakai. Melaku 100 yo masih berani ya. Dan yang tak suka ini dari dulu Fish Air itu ya, itu tuh motornya itu rendah gitu loh, jadi easy to control gitu. Nek menurutku ya easy to control. Terus yo walaupun nek dibandingkan sama Vega yo mirip-mirip handlingnya sih, tapi yo karena dia powernya bengok di atas ya kalau Fish Air itu, apalagi 2 tak. Masih enak banget. Wih. Tapi ini memang ini ya, ini tuh kalau mesinnya masih dingin kayak berebet gitu ya, kayak tenaganya itu nggak keluar 100%, kayak kurang gitu. Nek menurutku ya, menurutku kayak gitu. Dari dulu sih, dari yang video-video itu juga sebenarnya sama. Ini pakai knalpot standarnya dia. Tenaganya lumayan dapat sih kalau standar ya, lumayan dapat di atasnya, tapi yo itu berebetnya itu yang bikin nggak terlalu enak ya. Jadi kalau mesin dingin terutama si Fish Air ku ini apa ya, dia itu kayak berebet gitu, kayak perpet, tapi nek digas ki wis ora ono tenagane gitu loh. Dan entahlah kenapa itu, mungkin membran berpengaruh ya. Karena di 2 tak itu semuanya berpengaruh, exhaust saja ngaruh ya. Kita coba nanti tarik lagi di depan.
100 lebih dikit lah ya. Lama juga aku nggak lari pakai motor ini. Enak guys. Beda banget nyata nih sih sama motor 4 tak gitu ya, kayak si GTR itu beda. Dia tarikannya lebih rata ya, tenaganya rata di bawah. Tapi kalau 2 tak itu tenaganya dia di putaran atas baru nampol. Lumayan lah. Untuk mesin 110 ini top banget sih naik menurutku. Ya walaupun bukan yang superior seperti Ninja, tapi yo lumayan lah. Kita gas lagi. Dapat 100 lumayan lah. Suwe ora olahraga. Nah ini kita mau ke kanan aja ya, mau ke arah SPN sekalian isi bensin ini karena luar biasa juga ini borosnya. Tapi sebanding lah menurutku sama tenaga yang didapat ya, walaupun dia 110. Kalau misalkan dibanding sama Vega ataupun Blade yo lumayan jauh ya. Dalam artian misalkan sama-sama borosnya kayak gini tapi tenaganya nggak akan seperti ini gitu. Ya overall puas lah sama motor ini lah, walaupun lama nggak ketemu lagi ya. Sekarang bisa riding lagi. Nah ini nanti mungkin next bakal coba tak ganti knalpot ya, pakai apa mungkin nanti standar bedel apa standar racing atau bobok ya, nanti lah alon-alon ya, karena ada beberapa part juga yang harus di ini ya, harus dicek dan diperbaiki di motor ini. Ya Allah, Pertalit ramai bosku. Juk piye? Ya serapi ya piye, nggak ada antri bos. Sekene wae. Karena antrine mesti sakeh ya. Sekene wae, kene wae. Lumayan ya tadi ditarik-tarik ngono ya. Kuncinya. Nah, ini juga PR kuncinya lepas ya, lepasan banget ini. Entah kenapa. Jangan kita matikan dulu karena ini bisa double, kayak double kunci sih jadi nih. Karena kita bisa membuka tanpa harus barang kejagongan maning. Ya mati. Ya kayak kekunci maning. Ini karena tadi habis tak tarik yo. Jadi ben si YPCS-nya itu dia mendinginkan sementara. Nah, wis cukup. Duitnya nanti ya 17-18 ribu guys, lumayan. Pertalite 18.000 ya oleh akeh. Tuku berapa? 18.000. Mbak, Pertalite 18.000. Monggo, Mbak. Nggih. Kita minggir dulu ya. Nanti mau tak liatin ya, mana aja yang perlu diperbaiki dari motor ini. Aduh, lumayan juga kayak nyurung ya sekokonok ini ya, lumayan ngos-ngosan juga ya. Oke, jadi kondisi motor selama 3 bulan pemakaian adikku kurang lebih kayak gini ya. Yo alhamdulillah sih nggak ada yang jatuh-jatuh, nggak ada yang lecet-lecet. Kotor banget, belum dikumbah. Terus ini tadi mika lampu begelnya hilang. Ini juga waktu itu hilang, udah dibeliin second copotan. Yo non original sini, tapi yo lumayan lah. Nggak harus original juga soalnya kan. Terus itu lampu kita coba on. Netralnya mati. Lampu oil checknya juga mati. Gitu. Klakson oke, dinamo starter masih, bendik oke. Nah ini paling nanti PR ya. Entah itu nanti tak beliin spion, ini tak copot weh.
entah nanti tak beliin spion yang lain atau ganti bracketnya sekalian, karena ini udah agak selek ya, ini bautnya apa, dratnya udah agak selek. Karena yang di pemilik sebelumnya itu kan dikasih spionnya Vega ZR ya, dratnya itu lebih megar gitu loh. Jadi tak pasang waktu itu ketika aku dapat ini, tak pasang spionnya Fish Air itu nggak masuk, selek jadinya. Yuk kita gas, lumayan, 18.000 oleh piro wis. Telung bar. Daripada pertama guys, pertama 18.000 cuma dapat berapa? Seliter lebih kali ya. Seliter lebih dikit. Wong GTR ku aja itu 20.000, nggak kerasa, cuma nambah 2 bar, 3 bar. Cuma nambah 3 bar dan kerasanya lebih mending pakai ini sih buat harian. Daripada pakai GTR gitu ya. Karena Pertalite itu lebih murah, lebih banyak dapatnya. Nah, ini naik ya, lumayan naik. Oh ya, untuk kilometer sekarang di 7.385. Ini berarti dipakai adikku sekitar 3.000-an ada ya kali ya. 7.000 ya, berarti 2.000 apa 3.000-an kilo lah kurang lebih selama sekolah. Ya overall masih bagus lah. Nah ini next juga kayak perlu ganti oli. Nah mungkin nanti sekalian ya, next ganti oli mesin, terus cek kampas kopling, terus nanti kita cek juga rumah koplingnya apakah kemakan, karena kebanyakan Fish Air ya, Yamaha Fish Air itu rumah koplingnya dia kemakan ya, atau nggak rata gitu ya, nggak rata gitu. Nah itu entah kenapa nggak tahu, banyak juga yang mengalami kasus yang sama, entah karena powernya yang terlalu besar atau cara penggunaannya. Tapi kalau cara penggunaannya pun kalau dibandingkan ya, soalnya pernah juga yang di forum itu penggunaan bapak-bapak juga sama aja gitu ya, sama-sama kemakan rumah koplingnya itu. Jadi makanya ya agak menjadi misteri sih, sementara masih menjadi misteri kok bisa gitu ya, kok bisa rumah kopling kemakan sampai sebegitunya gitu. Kita berhenti di sini dulu aja. Oke, kita udah sampai di sebelum Batu Raden ini. Kita coba berhenti dulu di sini. Kita istirahat sebentar karena boyok juga. Karena ini rendah banget juga ternyata suspensinya, walaupun suspensi standar ya, tapi rendah banget. Bikin ya lumayan lah, lumayan pegel. Nah ini mungkin next juga nanti bakal ada part yang aku ganti selain tadi ya, lampu-lampu dan lain-lain. Knalpot juga mungkin akan coba di modif ulang nantinya, tapi sementara kayak gini dulu aja. Yes, mungkin untuk video kali ini kayak gitu dulu aja. Terima kasih udah nonton, jangan lupa di like. Nah teman-teman suka video motor vlog seperti ini, komen aja juga dan di subscribe ke channel GT Pro Motor Vlog. Apabila teman-teman belum support terus channel ini agar selalu bisa dapatkan terus bagian informasi buat teman-teman semua. Ya, mungkin seperti itu dulu aja. Terima kasih. See you on the next video. Bye bye. Boom.